Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial mengenai transaksi penjualan, yaitu pada proses penyimpanan ya guys. Pada kesempatan sebelumnya saya telah berbagi satu video tutorial mengenai transaksi penjualan bagian pertama ya. Pada kesempatan kali ini yaitu pada bagian kedua yang akan membahas mengenai proses penyimpanan ya. Kita double klik untuk melakukan coding pada proses simpan. Kita double klik button simpannya, kemudian kita ketikkan coding untuk simpan ya guys. Tekan. Ini adalah coding-coding pada video sebelumnya. Ini adalah untuk sub pembuatan nomor nota dan sebagainya. Kita langsung saja ke coding simpan ya guys. Try if ya, if dgv titik row count sama dengan 0, then ini fungsinya untuk misalkan tabelnya ini masih kosong, maka proses simpannya akan tidak dijalankan ya. Proses simpannya, perintah simpannya tidak dijalankan dengan menampilkan sebuah message box ya guys. MSG box, misalkan kita kasih pesan tidak ada data ya, data yang perlu disimpan. Disimpan, kemudian kita kasih tombol OK, kemudian tambah ikon apa guys, tambah ikon ini aja, exclamation, kemudian captionnya kita kasih perhatian ya. Kemudian enter exit sub. Kemudian jika sudah, kita panggil prosedur untuk membuat nota ya guys. Kita panggil lagi di proses simpan ini. Misalkan nanti ada multi user, misalnya kasirnya itu banyak, lebih dari satu, notanya tidak ada yang sama, biar notanya enggak ada yang sama ya guys. Call kemudian str sql sama dengan petik 2 str sql sama dengan insert ya. Ini kita menambahkan data ke tabel master terlebih dahulu ya guys. Insert, insert into tbl master penjualan ya, penjualan ya. Kemudian nama filternya yang ada dalam tabel kita tuliskan di sini. Kemudian nota, kemudian tanggal, kemudian apa lagi guys, saya lupa guys, master, tanggal, total bayar, uang kembali, tanggal,
bayar, koma, uang bayar, uang kembali. Uang kembali, kemudian values, petik 2 spasi tanda sama dengan spasi garis bawah, kemudian kita enter ya. Kemudian petik 2 buka kurung, petik 2 spasi, nah, txt nota ya, titik tag, kemudian tanda sama dengan petik 2 petik 1 koma, nah kemudian spasi tanda dan spasi garis bawah enter, kemudian petik 2 petik 1 tanda sama dengan, kemudian kita akan menyimpan tanggal ya. Tanggal berarti tanggal transaksi, berarti kan tanggal pada saat itu juga ya guys, berarti format ya, format hari ini ya, berarti format sekarang now, kemudian yaitu tahun terlebih dahulu, tahun, bulan, hari ya, kemudian tanda sama tanda dan petik 2 petik 1 koma, nah kemudian tanda dan lagi spasi garis bawah enter, kemudian petik 2 petik 1 tanda dan, kemudian total bayar ya, txt total bayar titik teks ya, titik tanda dan ya, petik 1 petik, nah ini jangan lupa kasih cdbl ya guys, cdbl, fungsi cdbl apa guys, silahkan nanti dicoba sendiri ya, perbedaannya dikasih cdbl dengan tidak ya, dengan tidak dikasih, nanti lihat hasilnya di dalam database ya, hasilnya seperti apa silahkan dicoba sendiri. Kemudian tanda dan garis bawah enter, cdbl buka kurung, txt uang kembali, uang bayar ya, uang bayar titik teks, kemudian koma tanda dan spasi garis bawah enter, petik 2 petik 1 tanda dan lagi cdbl buka kurung, kemudian txt uang kembali titik tag, kemudian tanda dan petik 2 petik 1, kemudian tutup kurung ya, tutup kurung, setelah itu enter, dan proses titik execute non query strSQL. Jika sudah, kita akan memasukkan data ke tabel detail penjualan ya guys, ke detail penjualan ya, pakai for ya guys, nanti jadi data yang ada di dalam data grid view ini
nanti kita simpan ke tabel detail penjualan. Kita pakai perintah for ya, karena datanya lebih dari satu ya guys, lebih dari satu. Kita pakai for lebih dari satu baris ya. For i sama dengan 0 to dgv titik row titik count min 1, enter, kemudian str sgl sama dengan, kemudian enter lagi, str sgl sama dengan insert, insert into tabel detail penjualan ya, detail penjualan, fieldnya nota, kemudian kode barang, kemudian apalagi guys, harga, kemudian jumlah, kemudian subtotal, tutup kurung, kemudian value ya, value, spasi, tanda dan, spasi, garis bawah, enter, kemudian petik 2, buka kurung, petik 1, tanda dan, txt nota ya, txt nota titik teks, kemudian petik 2, petik 1, koma, tanda spasi, tanda dan, spasi, garis bawah, enter. Kita rapikan dulu ya, kita sejajarkan dengan yang di atas. Kemudian petik 2, petik 1, dan tanda dan, kemudian kode barang ya. Kode barang ini berarti kode barang yang ada di data grid view, berarti data grid view di cell 0 ya guys, di sini ya. DGV ya, kita ngopi aja yang ada ini ya, ini copy aja, kemudian spasi, petik 2, petik 1, koma, enter, kemudian ini kita paste lagi ya, kita paste ini untuk harga, berarti ya harga itu pada kolom berapa guys, kolom ini kan 0, kode barang kan 0, 1, 2, berarti 2 guys, pada kolom 2 ya, kolom 1 berapa tadi, 0, 1, 2, 2, kemudian petik 1, koma, kemudian kolom 3, sel 3, koma, kemudian kita paste lagi, ini sel 4 ya, untuk subtotal,
subtotal berarti di sini tutup kurung ya guys. Jangan lupa ini dikasih CDBL ya guys untuk jumlah, harga, dan subtotal ya. Kita kasih CDBL dulu di depannya. CDBL buka kurung dan tutup kurung. CDBL kemudian kita lanjutkan, enter, proses ya, proses titik execute non query buka kurung strSQL. Jika sudah, kita akan dikasih ini ya, proses menyimpan. Setelah disimpan, kita mengosongkan ya guys, mengosongkan textbox yang telah diisi tadi ya guys. Textboxnya dikosongkan terlebih dahulu. Kita membuat prosedur aja ya, prosedur untuk mengosongkan semua textbox ya guys. Private sub kosong semua ya, kosong underclass semua. Kita panggil call kosong itemnya, kosong item. Kemudian yang belum dikosongkan berarti kan txt, yang perlu dikosongkan ya ini ya, ini sama ini. Yang lain kan ini udah ada prosedurnya ya, itu kosong item ya. Berarti LBL bayar tag sama dengan 0, txt total tag sama dengan 0, enter, txt uang kembali, uang bayar titik tag sama dengan 0, kemudian txt uang kembali titik tag sama dengan 0, kemudian grid view nya kita kosongkan juga, dgv titik row titik clear, kemudian kita fokuskan kursornya di txt kode, fokus. Nah, jika sudah, kita panggil prosedur tersebut di bawah proses simpan ini ya guys. Call kosong semua. Nah, kemudian enter, kita panggil lagi prosedur untuk membuat nomor nota ya, nomor nota. Kemudian jika sudah, kita untuk menangani errornya ya, misalkan terjadi error, kita kasih pesan errornya ya guys. Errornya apa, kita tampilkan message box titik show ya, titik show proses, misalkan kita kasih pesan proses gagal ya, gagalnya apa, gagal karena petik X message ya, kemudian koma petik 2 error gitu, error, ikonnya oke, tombolnya oke, kemudian ikonnya error.
Sudah, jika sudah kita simpan ya, kita lanjut ke tombol ini ya guys, ke tombol batal ya. Tombol batal ini kita panggil prosedur call kosong ya, kosong semua ya. Kemudian tombol keluar kita panggil call close, langsung close ya, close. Jika sudah, kita coba untuk menjalankannya. Kita simpan dulu, kemudian kita running. Kita running ya, 001 enter. Oh iya, lupa guys, ini untuk pembayarannya belum. Coba ya, kita coba melakukan pembayar. Oh belum melakukan, belum ada pengurangan otomatis guys. Kita tutup dulu ya, kita akan membuat coding ini pembayarannya. Try, kemudian txt uang kembali teks sama dengan cdbl tst uang bayar teks dikurangi tst total bayar teks. Jangan lupa dikasih cdbl di sini, cdbl. Nah, jika sudah, kita coba simpan terus di running ya, kita running. Nah, kemudian kita coba ya, 1 tekan 3, jumlahnya beli 3, kemudian kita beli 1, kemudian beli samponya 2 ya. Jika sudah, misalnya kita mau bayar dengan uang 30.000 ya. Nah, ini udah masuk ya, tapi ini formatnya uang kembaliannya masih belum ada titiknya ya. Kita simpan, apakah dapat masuk ke dalam tabel. Simpan ya, coba kita cek di tabel ya guys. Tabelnya sudah masuk tadi, total belanjanya 29.000, uang bayarnya 30.000, kemudian kembaliannya 1.000 ya guys. Kemudian di detail jumlah barangnya ada 3 item ya. Nah, seperti ini ya. Sudah, kemudian kita benerin dulu untuk uang kembalian ini ya. Uang kembaliannya kita buat format biar ada pemisah antara ribuan ya guys. Kemudian kita tutup. Nah, sudah. Nah, kita coba lagi jalankan. (0045) beli 10 misalkan, beli 2, nah, beli 4. Sudah, kita melakukan pembayaran dengan uang 70.000 ya. Nah, uang kembali 4.000. Jika sudah, kita coba simpan lagi ya, kita simpan. Nah, sudah, kita cek lagi, kita refresh. Nah, sudah masuk
tadi notanya 0002 ya. Ini jumlah barangnya sebanyak berapa ini? 16 dengan 3 item ya, 3 item yang berbeda. Kemudian pada master, tabel master kita cek ya, ini total belanjanya tadi 66.000, kemudian uang bayarnya 70.000, kemudian kembaliannya 4.000 rupiah ya. Tutup. Demikian tutorial dari saya. Untuk tutorial berikutnya nanti saya akan membuat kelanjutan dari ini ya guys. Kelanjutan dari ini nanti saya akan membuat pencarian barang. Misalkan kita tidak tahu kode barangnya atau nama barangnya, jadi kita akan nih dengan menekan tombol F3 kita akan memunculkan form pencarian barang di situ ya guys ya. Pencarian barang, misalkan kita tidak tahu kode barangnya apa atau nama barang yang enggak tahu, kita bisa pencarian pada form tersebut ya. Tunggu tutorial berikutnya ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi, sekian dan terima kasih.